Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah teman-teman. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tema terkait gagal. Nah, teman-teman di sini, siapa yang di sini pernah gagal? Atau belum pernah gagal? Pasti semuanya pernah ya. Semuanya pernah merasakan down, pernah merasakan gagal, pernah merasakan terpuruk, pernah merasakan mikir kalau misalkan ini hidup ini buat saya kok nggak adil banget ya gitu. Nah, tapi tenang aja, teman-teman nggak sendirian. Kita di sini semuanya pernah merasakan kegagalan. Karena kita itu kehidupan itu ibaratkan perjalanan yang sangat panjang. Ketika kita berada di perjalanan, kadang jalan itu ada yang menanjak, ada yang menurun. Jadi nggak tetap datar. Ada juga yang belok-belok, nggak terus lurus. Dan gak jarang juga di perjalanan itu kita ketemu dengan jalan yang berlubang, jalan yang berbatu, dan di situ kita bisa aja terpleset. Nah, terpleset itu yang sering kita bilang dengan gagal. Nah, tapi apakah kalau misalkan udah kepleset itu kita berhenti, gak boleh jalan lagi, gak bisa lanjut lagi? Enggak kan? Setelah kepleset kita bangun, lanjutin perjalanan. Jadi, gagal itu bukan akhir. Gagal itu biasa. Gagal itu biasa, tapi bagaimana cara kita bangkit setelah kegagalan? Nah, itu yang luar biasa. Teman-teman, eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 yang artinya apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Apa sih maksud dari ayat ini dan korelasi dengan kegagalan itu apa? Jadi, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan penjelasan ini tidak keluar dari tema kita. Allah Subhanahu wa taala itu ngasih tahu ke kita bahwa iman itu nggak cukup diucapkan saja. Jadi kita itu pasti akan diuji. Entah ujian itu dengan kegagalan atau dengan kesedihan atau dengan tantangan yang besar. Nah, supaya kita bisa benar-benar membuktikan apakah kita itu beriman atau enggak, maka kita menjalani ujian tersebut. Jadi gagal itu bagian dari hidup. Gagal itu justru dengan kita melewati kegagalan, Allah itu ngasih kita jalan buat jadi lebih kuat. Jadi kita lebih baik. Nah, jadi jelas banget ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Jadi gagal itu cara Allah untuk menguji kita apakah kita itu akan bersabar dengan kegagalan tersebut dan kita akan bangkit lagi atau kita akan menyerah setelah kegagalan itu. Nah, di situ keimanan kita diuji. Kalau misalkan kita bersabar dan kita bangkit, maka di situ adalah bukti keimanan kita. Nah, semua orang itu pernah gagal. Semua orang itu pernah gagal. Tidak ada jalan, tidak ada manusia di muka bumi ini yang merasakan hidup itu mulus. Semuanya pernah merasakan kegagalan. Kita sering lihat orang-orang sukses yang hidupnya itu kayak lancar-lancar aja gitu kan, mulus-mulus aja. Tapi faktanya nggak seperti itu. Mereka itu juga gagal berkali-kali. Kita lihat eh, kisah Nabi Musa alaihi wassalam
yang berkali-kali ditolak dakwahnya oleh Firaun, tapi tetap istiqomah, tetap istiqomah dalam berdakwah. Dan juga kisah dari Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghadapi banyak penolakan, dihina, dicemooh di kota Mekah, bahkan dilempari batu. Tapi apakah Nabi kita menyerah? Apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyerah? Enggak. Beliau malah mendoakan orang-orang yang jahat kepadanya supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kegagalan itu, penolakan itu biasa. Itu adalah jalan kita menuju kepada kesuksesan. Kita lihat ilmuwan tokoh dunia yang terkenal, Thomas Alva Edison. Beliau pernah gagal 1000 kali saat dia membuat lampu pijar. Tapi apa yang beliau katakan? Dia mengatakan, saya tidak gagal 1000 kali. Saya itu bukan gagal 1000 kali, tapi saya menemukan 1000 cara, saya menemukan 1000 jalan yang tidak berhasil. Jadi dia tidak menyebutkan kegagalan, tapi jalan yang dia tempuh itu tidak berhasil. Nah, kalau misalkan para nabi saja, para ilmuwan, tokoh besar, diuji dengan kegagalan, terus kenapa kita ngerasa udah gagal pengen nyerah aja? Kita dikasih kegagalan sekali langsung pengen menyerah. Maka kita harus banyak eh, membaca atau melihat mencontoh kisah-kisah orang-orang sukses agar kita bisa mengetahui juga apakah mereka itu sukses lancar-lancar aja atau ternyata di balik kesuksesannya itu banyak kegagalan-kegagalan yang sudah mereka lewati. Kemudian coba ubah cara pandang kita soal kegagalan. Jadi gagal itu enggak selalu memalukan. Gagal itu enggak selalu bikin kita eh, malu, tapi gagal itu coba kita ubah. Gagal itu adalah bagian dari proses kita, bagian dari proses kita untuk menuju kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 6 yang artinya karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, contoh seperti yang ditunjukkan oleh ayat ini adalah kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam yang beliau dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian dijual sebagai budak. Kemudian setelah itu masuk penjara. Tapi apa? Apakah Nabi Yusuf di situ merasa down, merasa terpuruk, terus malu? Tidak, tapi itu merupakan eh, jalan, merupakan proses menuju kesuksesan Nabi Yusuf. Yang akhirnya setelah melewati ujian-ujian, fase-fase kegagalan tersebut, Nabi Yusuf diangkat menjadi pemimpin di kota Mesir. Kemudian Jack Ma, pendiri Alibaba. Beliau ditolak 30 kali, bahkan dari perusahaan KFC, beliau pun ditolak oleh KFC. Tapi dia terus bangkit, sampai akhirnya jadi miliarder yang sukses. Jadi kegagalan itu justru tanda kalau kita itu lagi diuji untuk naik level. Tanda kalau kita itu kan menuju kepada kesuksesan. Kalau kita itu sudah berada di jalan yang benar. Nah, kalau misalkan kegagalan dalam kehidupan itu juga merupakan proses menuju kita kesuksesan. Sama halnya dengan bisnis. Dalam berbisnis, kegagalan itu juga udah kita harus
eee, memiliki mindset bahwa kegagalan dalam bisnis itu sudah seperti makanan sehari-hari. Jadi kita jangan kaget ketika misalkan bisnis kita gagal, karena di awal itu tidak ada yang sempurna. Pasti akan merasakan yang namanya kegagalan. Tapi justru yang bikin bisnis kita tumbuh besar adalah balik lagi bagaimana cara kita bisa bangkit dari kegagalan itu. Gagal, kenapa? Kita cari tahu kenapa ini bisa gagal, apa faktornya, kita evaluasi, dan juga kita coba lagi. Kalau misalkan kita ditolak, apa alasannya? Coba kita perbaiki, kita lakukan pendekatan, kenapa kita bisa ditolak. Kemudian, kita harus memiliki role model. Kita harus memiliki contoh atau panutan orang sukses yang ingin kita tempuh jalannya seperti dia. Kita lihat orang sukses, kita jadikan dia role model, jadikan inspirasi. Sehingga kita bisa bersemangat dalam menjalani proses-proses menuju kesuksesan ini ketika kita mempunyai role model atau inspirasi. Jadi, kita itu sekali lagi kita harus paham bahwa kegagalan itu biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, "Aku tidak pernah memikirkan hasil. Tugasku hanya berusaha. Berusaha sekuat tenaga karena hasil itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala." Nah, jadi tugas kita itu ya ikhtiar semaksimal mungkin. Kita usaha sekuat tenaga, kita usaha sebaik mungkin, tapi dan setelah kita berusaha jangan jangan bergantung, jangan kita pikirkan hasil kita harus sukses, harus berhasil. Tapi kita kembalikan, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala terkait hasilnya. Karena gagal, sukses dan berhasil itu adalah jalan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, jadi teman-teman mulai sekarang kita jangan pernah takut lagi dengan yang namanya kegagalan. Jangan takut dengan gagal karena itu adalah merupakan setengah jalan kita menuju kesuksesan. Yang penting kita belajar terus bagaimana kita bisa terus bangkit dari kegagalan yang kita lewati. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum.